Pemirsa, kita lanjutkan kembali COVID Talk kita bersama Ketua ID Provinsi Lampung, Prof. Dr. Asep Sukohar. Prof, sebagai garda terdepan penanganan COVID, dokter dan tenaga kesehatan ini kan bertaruh nyawa. Lantas apa yang didapat oleh dokter dan tenaga kesehatan ini? Adakah reward bagi mereka? Atau memang hari ini justru mereka itu hanya menjadi sukarelawan saja karena memang tugas mereka melayani masyarakat. Itu seperti apa sih, Prof? Ya, jadi pertama itulah yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu lainnya di perguruan tinggi. Jadi dokter ini menurut saya suatu profesi yang sangat mulia, yang sangat tinggi, dan dedikasi dan integritasnya begitu dia lulus jadi dokter itu harus teruji. Seperti pada saat pandemi ini. Jadi kalau disiplin ilmu lain itu menjauh, kalau dokter ya memang harus menghadapi, jadi harus menghadapi pasien yang itu bertaruh dengan nyawanya sendiri. Dan tadi sudah disebutkan bahwa yang meninggal dokter itu lebih dari 400. 400. Iya. Dan ini suatu hal yang luar biasa, Pak. Kalau kita bandingkan dengan negara maju atau negara misalnya tetangga kita, Vietnam, Laos, dan Sri Lanka, apalagi dengan Singapura. Ini satu angka yang sangat tinggi sekali. Artinya menurut saya ini banyak faktor yang memang harus harus diapresiasi oleh masyarakat gitu. Bagaimana mengurangi angka paparan dengan mentaati protokol kesehatan sehingga tidak banyak pasien yang masuk ke rumah sakit. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana pasien dengan terpapar atau COVID ringan itu tidak di rumah sakit, Pak. Jadi artinya akan lebih sedikit yang ke rumah sakit, akan lebih sedikit tenaga kesehatan terpapar. Fakta yang sekarang ada, kita lihat di beberapa daerah, itu malah ada yang tutup. Lockdown. Ya, lockdown istilahnya. Karena memang seluruh tenaga kesehatannya isolasi mandiri kan gitu. Malah terakhir teman saya, Ketua ID Cabang Bekasi, 2 hari yang lalu, meninggal dunia, itu juga karena terpapar dari pasien. Nah ini jadi yang harus disampaikan kepada masyarakat itu, masyarakat satu harus taat terhadap protokol kesehatan, yang kedua juga harus jujur. Karena terkadang ini yang juga tidak ditaati oleh masyarakat gitu. Terkadang dia tahu sudah rapid antigen, sudah PCR, tapi masih kemana-mana dan lain sebagainya. Nah itulah dinamika yang ada di masyarakat. Dia terkena COVID, pada saat berobat nggak ngaku COVID ya. Sementara pada saat itu nakes yang melayani tidak dengan APD lengkap kan, sehingga terpapar ya mau tidak mau. Nah jangan-jangan Prof, tenaga kesehatan dan dokter ini banyak yang meninggal saking penuhnya rumah sakit sehingga mereka sendiri tidak bisa tertangani dengan pelayanan itu sendiri. Jangan-jangan seperti itu ya Prof? Jadi gini Pak, satu, dengan berkurangnya dokter di rumah sakit akibat terpapar oleh COVID ini, satu, dokter yang ada dengan menggunakan APD yang lengkap, dengan jam kerja yang sama, itu membebani fisik dokter dan tenaga kesehatan yang ada. Jadi Bapak pernah nyoba nggak pakai APD? Bapak bayangkan itu misal lebih dari 5 jam. Apa yang terjadi? Basah baju ya? Basah baju, keringat, dehidrasi. Sehingga daya tahan tubuhnya turun. Pak. Iya, ditambah dengan kelelahan. Kita lihat beberapa video yang beredar bahwa ternyata ada yang tidur biasa. Karena memang mereka kalau sekali buka, ya dia harus mengganti dengan yang lain gitu APD-nya. Gitu. Itu satu Pak. Terus yang kedua, menurut saya artinya itu jam kerjanya harus ditinjau ulang, harusnya
lebih sedikit kan gitu. Oh. Iya, karena ini kan jam kerja bisa 8 jam. Ya paling tidak dia dikurangi menjadi 4 atau 6. Tapi fakta yang ada kan dokternya berkurang. Kalau jam kerjanya dikurangi, berarti dia perlu banyak kan Perlu gitu. Nah banyak. ini Sementara tenaga kesehatan dan dokter juga sangat terbatas kan? terbatas gitu. Mhm. Nah sebetulnya ID itu sudah mengeluarkan kebijakan gitu. Memberikan masukan kepada pemerintah, seandainya memang darurat ini terjadi, itu bisa menurunkan kompetensi. Jadi dokter yang baru lulus pun bisa diterjunkan Oh, untuk menangani keadaan darurat keadaan ini. darurat Ya, ini itu ya, sudah disiapkan sebenarnya oleh ID, tapi sepertinya belum diamini oleh pemerintah pemerintah. ya. Nah, Iya. soal insentifnya sendiri, Prof. Boleh jujur nih kepada pemirsa, itu apakah memang sesuai yang dijanjikan atau justru hari ini tersendat-sendat, Prof? Jujur, Prof. Iya, Supaya masyarakat juga tahu kan bahwa iya, ternyata para nakes dan dokter ini kerja ini ya dengan yang niat yang iya, sukarela dan ikhlas iya, lah, kira-kira seperti itu. iya. Jadi dokter ini menurut hemat saya ya, bekerja itu kalau dibilang tanpa pamrih itu tidak. Tidak. Jadi mereka bekerja sesuai dengan kontrak kerja, sesuai dengan sumpah dokter, dan fakta yang di lapangan, mohon maaf ini Mhm, saya atas nama ID, mhm. eh, faktanya di lapangan banyak yang insentifnya itu eh, tertunda. Tertunda. Malah ada beberapa yang udah meninggal, insentifnya turun gitu kan, Oh, gitu. jadi setelah Nah, meninggal baru turun insentifnya? iya, dan saya juga mendengar informasi, klaim-klaim dari rumah sakit itu juga, miliaran itu belum belum terbayarkan. Terbayarkan ya. Ya, Ini nah ini menjadi juga mungkin masukan bagi pemerintah, mhm, entah masalah apa saya juga nggak ngerti, itu imbasnya terhadap, tenaga kesehatan, baik dokter atau nakes lainnya gitu. mhm, mhm, Dan itu sebetulnya kalau bagi saya pribadi, mhm. itu nggak bisa dibayar dengan uang, Pak. Iya, mhm. Karena taruhannya nyawa. Nyawa. Harga satu dokter tuh mahal sekali, Pak. Sangat mahal, karena biaya Mmm, pendidikannya mahal, tingkat kesulitannya sangat tinggi, tidak mhm. semua orang bisa jadi dokter, Dokter, betul betul. gitu. Nah itu yang sebetulnya saya tidak tahu masalahnya di mana, ini mungkin, masukan bagi pemerintah untuk bisa, menelusuri kira-kira di mana masalahnya Persoalannya gitu, di mana persoalannya di ya? mana. Kasihan sebetulnya teman-teman Iya, yang di fakta di lapangan di bawah. bertaruh nyawa, Iya, beban kerja yang betul. tinggi, tapi insentif tersendat-sendat. Kita lanjutkan nanti, Prof, kita akan kembali lagi. Ini menarik pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Covid Talk setelah jeda pariwara berikut ini.